Hai teman-teman YouTube, ketemu lagi dengan saya Ivan. Selamat datang di channel saya Ivan Chris NZ. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Jangan lupa loncengnya juga diklik supaya kalau ada video-video baru kalian selalu terupdate dengan video-videonya ya. Kali ini saya mau share sedikit tentang basic atau pengetahuan dasar mengenai fotografi. Nah, di era modern sekarang seperti ini udah sangat mudah untuk motret karena udah banyak banget media-media atau alat-alat yang dipergunakan seperti smartphone dengan kamera-kamera yang bagus atau kamera-kamera pocket, ada mirrorless, ada digital SLR segala macam. Untuk menghasilkan foto-foto yang bagus, tentunya kalian juga perlu memahami dalam basic motret itu ada 3 hal yang perlu diketahui. Satu, itu adalah kecepatan rana atau speed. Yang kedua, diafragma atau bisa juga disebut aperture. Dan ISO itu adalah kecepatan film untuk mengukur tingkat kepekaan terhadap cahaya yang masuk ke dalam kamera tersebut. Nah, itu sekarang kita bahas lebih detail ke poin nomor 1, yaitu speed. Speed atau kecepatan itu adalah kemampuan kamera untuk membuka tutup sebuah rana di mana jumlah cahaya akan masuk ke dalam kamera. Nah, setiap kamera ada bermacam-macam. Nanti akan saya tunjukin speednya. Itu bisa dimulai ada dari auto, B, T, 1 hingga 4000, bahkan ada yang sampai 8000. Nah, apa pengaruhnya dari speed tersebut? Semakin rendah kecepatan akan semakin lambat kamera itu membuka jendela rana atau penutup cahaya tersebut. Nah, dan sensor itu dengan speed yang makin rendah akan menerima cahaya lebih banyak. Nah, biasanya pada setiap kamera itu terletak di bagian kanan ini, itu adalah pengaturan speed yang bisa kalian rubah-rubah dengan menekan tombol dan memutar semuanya. Itu dimana kalian mengatur speed ya. Nah, sekarang kita ke poin yang kedua, yaitu diafragma atau aperture. Nah, apa itu diafragma? Diafragma itu adalah sebuah komponen dari lensa yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa agar bisa diterima oleh sensor kamera. Nah, contohnya diafragma itu dilambangkan dengan huruf F kecil dan diikuti dengan angka, misalkan bisa dimulai dari F1,4, F2, F2,8 sampai seterusnya hingga F,22. Nah, apa kegunaan dari diafragma ini? Nah, tentu ada besar pengaruhnya terhadap setiap gambar yang kita ambil atau foto-foto yang kita ambil. Nah, perbedaannya, semakin kecil angka diafragma atau F1,4 atau F,2, maka akan semakin besar pemasukan cahaya melalui lensa untuk diproses ke dalam kamera. Begitu pula sebaliknya, semakin besar angka diafragma, semakin sedikit cahaya yang masuk melalui lensa tersebut. Nah, perbedaannya apa sih dengan angka-angka tersebut? Dengan diafragma kecil, angka kecil misalkan F1,4, itu akan membuat background dari sebuah objek, background itu akan tampak lebih blur atau buram, ataupun bisa disebut lebih bokeh. Itu adalah istilah dalam fotografi. Nah, dengan angka besar biasanya dipergunakan untuk foto-foto landscape, itu bisa di F11 atau di malam hari bisa F8. Nah, semuanya saling berpengaruh antara diafragma
dengan kecepatan. Sekarang kita ke poin nomor 3, yaitu ISO, yang juga dikenal sebagai kecepatan dari sebuah film, atau bisa juga sensitivitas dan kepekaan sebuah film terhadap pencahayaan. Nah, biasanya ISO itu dilambangkan dengan angka untuk kamera-kamera digital SLR atau mirrorless ya. Itu angkanya biasanya dimulai dari L1, L2, 100, 200, 400, 600, 800 hingga ke 6400. Bahkan ada kamera-kamera yang sanggup dengan menggunakan ISO tinggi bisa sampai 12.000, dan ada high 1, high 2 dalam settingan-settingan. Setiap kamera akan ada settingan yang berbeda untuk ISO itu. Nah, agar kalian bisa lebih memahami dari kamera-kamera itu, kalian harus membaca dan memahami manual book dari setiap kamera yang kalian miliki. Nah, apa kegunaan dari ISO tersebut? ISO itu digunakan berbeda-beda. Dari angka rendah 100, 200, 400 hingga ke 800 biasanya. Tapi rata-rata 400 ya. Angka 100, 200, 400 biasanya digunakan pada saat siang hari atau yang cahaya-cahaya outdoor yang lebih terang. Maka rata-rata digunakan ISO 100, atau bisa juga beberapa kamera-kamera sekarang itu ada ISO yang L1 atau L2, itu artinya low, jadi sangat-sangat ISO rendah sekali. Nah, untuk angka-angka ISO tinggi dari 800 hingga ke atas itu biasanya digunakan foto dalam ruangan atau malam hari biasanya. Tentunya ada pengaruh kualitas penurunan pada gambar tersebut jika menggunakan ISO tinggi. Biasanya akan terjadi grainy pada foto-foto yang kalian ambil. Nah, tapi berbeda juga untuk settingan-settingan khusus atau yang ada dalam kamera-kamera yang sudah profesional. Biasanya kamera-kamera tersebut itu sanggup memotret dalam cahaya-cahaya yang limit dengan ISO tinggi dan hasil-hasilnya yang memang betul-betul memuaskan. Saat ini udah banyak sih ya kamera-kamera seperti itu. Nah, dari 3 hal yang tadi yang udah saya jelasin ya di atas, itu semuanya saling berhubungan dan saling berpengaruh. Contohnya seperti ini ya. Kita mencoba foto ini dengan ASA yang high tadi. Karena settingannya saya masukkan ke dalam auto. Pada saat merubah diafragma, angka ISO pun akan berubah. Seperti itu. Lain halnya apabila kita membuat settingan pada settingan manual. Contohnya, kita set speed pada 180 ya. Misalkan ini speed standar. Dan image akan over sekali seperti ini ya. Kita turunkan ISO ke 400 karena kita menggunakan cahaya dalam ruangan. Dan kalian bisa lihat sendiri perubahannya seperti apa. Apabila saya memutar ring diafragma, gambar pun akan semakin gelap. Ini ke angka yang lebih tinggi, yaitu ini f4,5. Nah, seperti itulah, maka mereka akan saling berhubungan ya. Kalian harus mencoba semuanya agar lebih memahami penggunaan setting-setting di kamera-kamera kalian. Nah, gitu teman-teman, sedikit ilmu mengenai basic dari fotografi yang bisa saya share. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya akan share ilmu-ilmu yang lain dan info-info yang lain. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong like video ini,
komen, karena kritik itu pun bisa kritik membangun, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Kita berbagi ilmu di sini, sharing-sharing ilmu, semoga bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you guys, bye bye.